Bab 883. Tawaran hadiah keluarga Zhao. Merasakan adanya kekuatan yang terus-menerus meningkat seperti itu, Erik pun menjadi sedikit khawatir, berusaha yang terbaik untuk menekan angin itu. Pergerakan langit itu sudah lama tidak muncul. Erik pun hampir melupakannya. Dia tidak menduga bahwa saat ini itu akan muncul kembali untuk membuat masalah. Erik tidak akan pernah melupakan pergerakan langit waktu itu. Tidak hanya membawa dirinya ke ambang kematian, tetapi juga membuatnya tidak dapat menunjukkan kekuatannya sama sekali. Jika hal itu terjadi lagi di wilayah rahasia, maka dirinya akan mendapat masalah besar. Perilaku yang tak terselubung Erik itu tentu menarik perhatian semua orang yang ada di sekitarnya. Mason sedikit mengerutkan alisnya. Ekspresi pada wajah Dimarto pun juga tampak berbeda. Semuanya, tolong masukkan setetes darah segar ke dalam pusaran. Hanya dengan memenuhi aturan yang ada, maka kalian akan dikenali oleh pusaran ini. Kalian pun juga dapat masuk ke dalam wilayah rahasia. Semuanya mengangguk, segera melakukan apa yang telah diperintahkan. Erik pun dapat merasakan retakan pergerakan langit yang melemah. Dia menghela napas, juga meneteskan darah segar. Namun ketika segerombolan orang itu siap untuk masuk, tiba-tiba terjadi sesuatu. Tiba-tiba nampak ada cahaya yang menyilaukan pada pusaran itu. Seberkas cahaya itu datang begitu cepat seperti kilat, yang dalam sekejap menerobos terbang ke atas langit, lalu jatuh pada di salah satu orang di antara 100 pejuang itu. Pejuang itu hanya sempat berteriak, lalu kemudian tubuhnya penuh dengan luka. Dalam sekejap, terdapat darah yang mengalir pada tubuhnya, membuat orang yang lainnya merasa terkejut. Sudah kukatakan bahwa pusaran ini akan secara otomatis mengidentifikasi usia kalian. Jadi tidak ada peluang untuk lolos, namun di setiap acara pejuang kebanggaan ini pasti ada orang yang akan mati. Tetua Sun mengeluarkan cibiran. Semuanya pun mengerti bahwa pusaran itu sungguh sangat ajaib, bahkan di dalam arena itu tidak diketahui lagi hal buruk apa dan hal baik apa yang tersembunyi. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa setelah pusaran menghembuskan angin, wajah Erik tiba-tiba tampak berubah. Di dalam pancaran cahaya itu terdapat banyak angin dari pergerakan langit yang terus-menerus melayang. Awalnya itu dikendalikan oleh Erik. Namun setelah dirangsang oleh kekuatan itu, dapat terasa ada getaran hebat. Bajingan ini seharusnya mati. Erik hanya dapat merasakan seluruh darah yang mengalir di dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak keluar. Warna darah yang keluar itu tampak sangat gelap, jatuh di batu pada panggung, merusak area pada batu itu. Erik tidak dapat duduk diam lagi, dia pun berlutut dengan satu kakinya, terdapat keringat dingin pada sekujur tubuhnya. Wajahnya tampak sangat pucat, napasnya pun terdengar sangat lemah. Situasi yang mendadak berubah seperti ini membuat para pejuang kebanggaan yang ada di sekitarnya menjadi tercengang. Orang ini ternyata adalah Erik. Dia telah terluka parah. Mata Mason berbinar. Meskipun dia tidak dapat mengerti mengapa Erik dapat jatuh kesakitan seperti itu, namun dengan kondisinya saat ini, Erik pun tidak dapat melakukan penyamaran lagi. Tuhan telah memberi pertolongan, pria ini memiliki luka rahasia, bahkan itu tampak sungguh serius. Dimarto berkata dengan penuh semangat. Tatapan para pejuang kebanggaan tampak terlihat berbeda. Erik, Ye Zun datang bersama dengan Endri dan yang lainnya, segera mengangkat Erik. Wanita yang mengenakan rok hitam itu mengedipkan matanya, merasa sungguh khawatir. Ketika baru mengambil langkah, tetapi ketika melihat Ye Zun dan yang lainnya datang, dia segera berhenti. Sial, apa yang telah terjadi padamu? Merasakan situasi kacau yang terjadi pada Erik, Ye Zun pun mengerutkan keningnya. Pergerakan langit ini telah memberi tuduhan palsu. Erik berkata dengan senyum masam, dia tampak kesulitan untuk bernapas.
Merasa seolah-olah sedang ditekan dengan beban yang berat, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan. Bagaimana kamu dapat bertanding dengan situasi seperti ini? Begitu bertemu dengan pejuang lain, maka kamu pasti akan terbunuh dengan beberapa fase kesempurnaan. Ye Zun menggelengkan kepalanya. Tetua, luka lama Erik telah kembali muncul, ini sungguh parah. Ku harap kamu dapat memutus sambungan pusarannya. Ye Zun melihat ke atas udara, lalu melipat tangannya. Setelah memasukkan darah ke dalam pusaran itu, mereka dapat merasakan koneksi dengan dunia di balik pusaran itu. Jika kekuatan itu tidak terputus, maka cepat atau lambat, Erik akan terhirup ke dalam pusaran itu. Jika itu terjadi, maka semuanya sudah terlambat. Tetua Sun sedikit mengernyit, memperhatikan pemandangan ini. Setelah ragu-ragu, dia melihat keluar dari kehampaan. Biarkan dia bertanding. Suara dingin itu terdengar dalam benak Tetua Sun, dia mengangguk. Begitu jalur putaran itu terbuka, maka itu tidak dapat dihentikan, hanya dapat melanjutkan. Tetua Sun menjawabnya dengan santai. Tidak dapat dihentikan. Bukankah kamu telah berbohong padaku? Ye Zun pun merasa kesal, melihat napas Erik yang semakin melemah. Bukankah dia akan mati setelah memasuki wilayah rahasia yang penuh bahaya seperti itu? Kurasa karena Erik telah membunuh putra suci Sekte Wendao, jadi kalian kehilangan muka, lalu sengaja membalas. Si brewok dengan penuh marah menunjuk ke arah Tetua Sun. Alis Tetua Sun terangkat, dalam sekejap dia meluapkan rasa murkanya. Tiba-tiba ada angin kencang yang bertiup di wajahnya. Begitu si brewok selesai berkata, dia terdorong keluar. Lalu ketika bangkit dari tanah, mulutnya berlumuran darah, tatapannya dipenuhi dengan amarah. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu. Tetua Sun mendengus dingin. Sialan kamu. Ye Zun mengertakkan gigi, pada saat ini jarinya telah menyentuh cincin penyimpanan. Ye Zun, brewok, aku baik-baik saja. Erik menarik napas dalam-dalam, kemudian mencoba untuk menghentikan mereka. Lalu dengan terhuyung-huyung bangkit berdiri. Erik merasa pergerakan langit kali ini terasa lebih ringan dari sebelumnya. Mungkin karena tidak memakan waktu yang banyak, juga karena tenaganya cukup kuat, sehingga dirinya pun tidak tumbang dan kehilangan kesadaran. Erik, kamu jangan memaksakan dirimu. Kami berdua akan membawamu, lagi pula kurasa tidak ada yang berani menghentikan kami. Kata Ye Zun dengan penuh amarah. Jangan bicara omong kosong. Aku bisa melihat kekuatan jalur ini. Tidak ada gunanya untuk pergi, biarkanlah aku istirahat dulu. Erik tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya, lalu perlahan-lahan duduk di tanah. Setelah menelan seluruh darah segar para pejuang, pusaran air itu berputar semakin kencang. Terdapat titik cahaya yang perlahan-lahan mengembang di pusatnya, mulai memperlihatkan pemandangan di wilayah rahasia. Wilayah rahasia akan segera dibuka, namun Erik sedang berada dalam kondisi seperti ini. Ye Zun merasa sangat cemas. Bukankah dengan memasuki wilayah rahasia itu, Erik sama saja seperti daging yang telah dicincang-cincang? Saat Dimarto melihat kejadian ini, seolah ada sesuatu yang muncul di benaknya. Tiba-tiba muncul senyuman di sudut mulutnya, lalu dia berkata dengan suara lantang, semuanya, wilayah rahasia akan segera dibuka. Seperti yang kita semua ketahui, kita akan masuk dengan posisi yang acak. Mungkin saja di antara kalian yang berada di tempat yang sama dengan Erik. Kata-kata Dimarto bagaikan pengingat, yang membuat para pejuang yang di sekitarnya melihatnya. Harta di wilayah rahasia sangat terbatas. Jika ada terlalu banyak orang yang jenius, maka kalian akan semakin sulit untuk mendapatkannya. Suara Dimarto itu sungguh sangat menggoda. Saat ini aku ingin menawarkan hadiah, yaitu hanya dengan membunuh Erik, kemudian memenggal kepalanya,
lalu membawanya kepadaku, maka orang itu akan menjadi kerabat dari keluarga Zhao. Aku, Dimarto juga akan memberinya kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Kata-kata Dimarto, bagaikan badai yang melayang di tubuh para pejuang, dalam sekejap mereka sungguh bersemangat. Harta karun Erik ditambah lagi janji yang diberikan oleh keluarga Zhao, hadiah itu sungguh menarik perhatian banyak orang. Dalam sekejap, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Erik, seolah-olah dia adalah domba yang gemuk. Dimarto, kamu sungguh sialan. Ye Zun dengan penuh amarah bersumpah, aku akan membunuh orang yang berani menyentuh Erik, bahkan hingga keluarganya pun akan kuhabisi. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.